Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari kawasan Eropa Timur yang kembali memanas. Untuk kedua kalinya dalam sepekan, Polandia, anggota NATO yang berada di perbatasan langsung dengan Ukraina, mengerahkan jet tempurnya sebagai respon atas serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tanda bahwa konflik Ukraina-Rusia sudah semakin melibatkan NATO? Atau bahkan awal dari konflik yang lebih besar? Pada Jumat malam waktu setempat, Rusia melancarkan gelombang serangan drone dan rudal ke berbagai kota di Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa wilayah yang diserang mencakup Donetsk, Dnipro, Kirovohrad, Sumy, Kherson, Volyn, Zaporizhia, Mykolaiv, Odessa, dan Zhytomyr. Serangan ini sangat luas dan terkoordinasi, memperlihatkan kemampuan Rusia untuk melumpuhkan banyak titik vital sekaligus. Menanggapi serangan itu, Kementerian Pertahanan Polandia segera mengaktifkan seluruh kekuatan militernya. Langkah-langkah yang diambil antara lain, mengerahkan jet tempur Polandia, mengaktifkan sistem pertahanan udara, mengangkat status radar pengintaian darat ke tingkat kesiapsiagaan tertinggi. Menariknya, pesawat tempur Swedia juga turut terlibat. Meskipun Swedia baru bergabung secara resmi dengan NATO, ini adalah salah satu sinyal nyata bahwa solidaritas Eropa terhadap Ukraina sedang meningkat. Namun, yang melegakan, tidak ada pelanggaran wilayah udara Polandia menurut klaim resmi pemerintah mereka. Ini bukan pertama kalinya Polandia mengambil tindakan militer. Hanya 7 hari sebelumnya, Polandia juga mengerahkan jet tempur setelah Rusia meluncurkan serangan ke wilayah Ukraina Barat yang berbatasan langsung dengan Polandia. Pemerintah Polandia selama ini memang sangat vokal memperingatkan resiko perang yang lebih luas akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Dengan 2 kali pengerahan jet tempur dalam seminggu, artinya ketegangan kini benar-benar berada di ambang batas yang membahayakan. Apalagi Polandia adalah anggota NATO. Setiap pelanggaran serius bisa saja mengaktifkan pasal 5 NATO, yaitu prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap seluruh aliansi. Di sisi lain, Ukraina juga tak tinggal diam. Militer Ukraina dilaporkan menargetkan ibu kota Rusia, Moskow, dengan serangan drone. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengklaim bahwa 13 drone Ukraina berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara pada Sabtu dini hari. Beberapa warga melaporkan suara ledakan dan tembakan jatuhnya drone sekitar 37 km dari pusat kota. Ini adalah malam ketiga berturut-turut Moskow menjadi sasaran, menunjukkan bahwa Ukraina mulai mengganti strategi mereka, bukan hanya bertahan, tapi juga menyerang ke jantung wilayah Rusia. Pertanyaannya sekarang, apakah NATO akan ikut terlibat langsung jika situasi terus memburuk? Sampai saat ini, NATO masih menahan diri agar tidak secara langsung mengirim pasukan ke Ukraina, meski negara-negara anggotanya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis sudah mengirimkan bantuan militer berupa senjata, sistem pertahanan udara, dan pelatihan militer. Namun jika serangan Rusia sampai mengenai wilayah NATO, seperti Polandia, Latvia, atau Lituania, maka situasi bisa berubah drastis. Apalagi baru-baru ini, mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan akan mengirimkan rudal ke Ukraina, dan Rusia langsung mengancam akan membalas dengan senjata nuklir. Jadi, kita bisa simpulkan beberapa hal. Rusia meningkatkan intensitas serangan ke Ukraina, bahkan ke wilayah barat yang dekat dengan Polandia. Polandia dan Swedia menunjukkan kesiapan militer penuh, sinyal bahwa NATO siap jika terjadi eskalasi lebih lanjut.
Ukraina kini mulai menyerang balik ke wilayah Rusia yang bisa memancing balasan lebih keras. Ancaman nuklir dan perlibatan NATO adalah dua hal yang membuat konflik ini berpotensi meluas ke Perang Dunia Ketiga. Situasi ini masih sangat dinamis, dan kita akan terus memantau apakah NATO akan terus menahan diri atau mulai ikut campur secara langsung.